Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Eka Wandari, ada M. Fatih Al-Faris dan Alfi Yuniati. Kami akan membahas tentang bioedit dan apa? DNA STAR. Dan DNA STAR. Yang pertama karena kelompok 5 mendapatkan data 5. Oke, kita tekan aja langsung data yang sudah kita dapatkan. Baik, mungkin sedikit menambahkan, Mulan. Ya. Jadi pada kelompok 5B itu mendapatkan data 5, yang mana sebelumnya ini merupakan hasil sequencing DNA, yang mana sequencing DNA itu sendiri merupakan suatu teknik atau metode yang digunakan untuk menentukan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA dalam bentuk adenin, guanin, timin, ataupun sitosin. Yang mana urutan asam basa tersebut berfungsi sebagai informasi dasar suatu gen atau genom suatu organisme. Nah, jadi ketika kita melakukan sequencing, maka hasil sequencing tersebut akan memberikan 2 sampel secara terpisah, yaitu dalam bentuk forward dan reverse, yang mana kita bisa lihat di sini bahwa pada yang 002 di sini AB1 ini yang dalam bentuk forward dan dalam bentuk reverse-nya. Jadi untuk yang aplikasi bioeditnya dulu, kita klik yang file forward dari hasil sequencing-nya. Oke, mungkin melanjutkan dari pemaparan Alfi. Selanjutnya dalam melakukan setelah membuka bioedit pada data sequencing tadi, kita langsung untuk mempermudah membaca data, kita harus membesarkan tik ini untuk lebih jelasnya data yang akan kita sequencing. Baik, di sini kita dapat lihat dengan jelas bahwa data yang kita gunakan ini mengalami tumpang tindih. Akibatnya dalam analisis sequence berikutnya akan sangat susah untuk kita analisa gitu. Oke, untuk karena di sini ada terdapat data N atau noise, kita harus menghapus ya pada bahasa yang ke-22. Karena noise ini terjadi karena akibat aplikasi dari sequencing ini belum membaca keseluruhan data yang ada pada data sequencing ini. Oke, mungkin dilanjutkan oleh yang lain. Baik. Jadi untuk agar lebih mudah dalam pemotongan hasil sequencing yang tumpang tindih, kita bisa langsung saja melakukan di website dari NCBI Blast nantinya. Jadi kita untuk yang langkah selanjutnya yang kita lakukan, jika kita sudah mendapatkan hasil sequencing yang dibuka di aplikasi bioedit, maka selanjutnya kita langsung copy saja hasil sequencing ini dengan mengklik menu edit, kemudian kita klik copy FASTA format, lalu kita buka lalu di sini kita pada pencarian Google kita ketik NCBI Blast. Nah, kita pilih yang pertama. Kemudian kita klik pada menu Nucleotide Blast.
Kemudian kita paste hasil sekuen yang kita copy tadi pada aplikasi BioEdit. Mungkin untuk pemotongannya bisa dijelaskan oleh Saudari Wulan. Baik, terima kasih kepada Alfi. Jadi kita bisa melihat dari kode DNA tersebut. Jadi di bawah ada kita blok sampai timin. Lalu di delete. Selanjutnya kita bisa scroll ke atas untuk mencari apakah ada DNA yang masih tidak teratur. Nah, di sini ada jadi kita hapus juga sampai timin. Oke, di delete. Selanjutnya gimana lagi, Alfi? Kelupa. Oke, Oke, selanjutnya mungkin Baris menambahkan sedikit. Ya, selanjutnya melanjutkan pemaparan dari Saudari Wulan, apabila kita telah selesai melakukan penghapusan bahasa nukleotida yang tidak diketahui, yaitu noise tadi, langsung kita klik blast untuk mendapatkan hasil dari spesies jenis apa yang bahasa nukleotida yang kita dapatkan. Oke, setelah kita blast, kita lihat ke bawah. Nah, di sini kita dapat lihat bersama-sama bahwa dari bahasa nukleotida yang kita terjemahkan tadi didapatkan bahwa itu merupakan hasil sequence data dari jenis Limnonetes golii, sitokrom B, parsial KDS mitokondria, gen mitokondria untuk produk mitokondria. Oke, setelah itu apabila kita telah selesai mendapatkan hasil sequence-nya, kita klik segmen. Gunanya di sini kita melakukan perpaduan data antara maaf kalau misalkan salah, tolong dikoreksi. Ya, di sini kita melakukan perpaduan antara hasil sequencing data forward dengan reverse. Nah, lalu mungkin dilanjutkan oleh Alfi, Saudari Alfi. Baik, seperti yang dijelaskan Faris tadi, bahwasanya segmen ini merupakan bagian dari DNA Star, yang mana berperan sebagai tempat kita untuk mengedit atau menyesuaikan urutan basa-basa nukleotida atau memperbaiki data-data yang tumpang tindih tadi, yang tidak terbaca oleh mesinnya. Jadi untuk melakukan sequencing di aplikasi segmen ini, kita pilih yang pertama sequence, kemudian add one, kemudian kita pada file of type-nya kita pilih dulu formatnya ABI file U extension. Kita cari file yang ingin kita, hasil sekuen yang ingin kita perbaiki pada segmen ini. Kita masukkan dulu hasil sekuen yang berupa forward, kemudian open. Nah, setelah itu kita masukkan yang reverse dengan cara yang sama. Nah, kita sudah memasuki dua hasil sekuen tadi, yaitu berupa forward dan reverse. Di sini kita bisa lihat. Kemudian kita klik dua kali pada kontik. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Kemudian untuk mempermudah kita membacanya, kita klik pada
gambar segitiga di kiri ini. Begitupun dengan yang di bawah. Nah, kemudian untuk mempermudah lagi, kita bisa klik menu zoom-nya. Agar hasil yang kita dapatkan dapat dilihat dengan mudah. Mungkin selanjutnya untuk pengeditan dilanjutkan oleh Saudari Eka. Bulan. Ya, Wulan. Baik, selanjutnya dalam proses pengeditan sekuennya, di sini ada bahasa yang tidak terbaca di bagian bawah, yaitu ada NNN itu kan. Nah, jadi kita bisa lihat dari dua bahasanya di atas. Langsung aja kita ganti. Kalau Mungkin ada yang kurang lurus. bisa dikatakan mungkin guys. Jadi Oke. kalau misalnya di sini untuk urutan bahasanya yang N atau noise, sama-sama noise gitu. Jadi kita tidak bisa menentukan bahasa apa yang ada. Jadi kita delete. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Faris. Ya, karena apabila kita masukkan data noise ini, maka hasil yang akan didapatkan nantinya akan juga berbeda. Maka kita hapuskan sebagai antisipasinya. Kita delete. Ya, lalu kita selanjutnya kita lihat apakah masih ada data dari sequencing data dua data ini yang masih terdapat bahasa yang N gitu. Nah, di sini pada data yang kedua yang di bawah terdapat data noise, karena di atasnya data yang pertama itu terdapat bahasa nukleotida yang diketahui yaitu C, maka kita ubah untuk di bawahnya itu dengan kode yang sama itu C. Kita delete lalu kita ubah dengan kode bahasa C. Nah, dan juga selanjutnya hingga dari data yang kedua ini tidak terdapat kode noise lagi. Nah, kita samakan dengan data yang di atas. Apabila data yang di atas terdapat kode bahasa C, maka kita ubah bagian bawahnya juga C. Dan juga begitu juga dengan kode bahasa yang lainnya, A, G, atau T. Oke, di sini kita lihat bahwa pada data yang pertama yang di atas di situ ditunjukkan dengan tanda strip. Maka dengan itu kita hapus karena data yang di bawah juga terdapat kode noise sehingga tidak dapat kita samakan, sehingga kita delete saja. Oke. Apabila masih terdapat kode bahasa N, tetap kita lakukan pengubahan untuk penyamaan kode bahasa. Selanjutnya, apabila sudah tidak terdapat kode bahasa yang noise atau tanda strip, kita dapat scroll ke samping bagian ke ujung untuk melihat apakah terdapat bahasa nukleotida yang tidak jelas ataupun noise. Oke, di sini pada urutan bahasa yang ke-691, bagian bawah, bahasa urutan 689 terdapat kode bahasa N, sehingga kita lakukan perubahan menjadi C.
Oke, selanjutnya dikembalikan ke rekan lainnya, Alfi, untuk Baik, melanjutkan. terima kasih sebelumnya, Faris. Baik, di sini untuk pada urutan 691 dan 92, kita bisa lihat di sini sama-sama noise antara yang di atas dan di bawah. Jadi tidak bisa kita mengidentifikasi bahasa apa yang ada. Jadi kita delete. Kemudian di sini juga pada urutan bahasa selanjutnya juga sama-sama noise, kita delete. Kemudian di sini ada G, kita ganti yang noise-nya dengan guanin. Sama-sama noise juga, kita delete saja. Di sini timin, kita ganti dengan T. Dan di sini juga N, sama-sama noise. Timin. Nah, sampai ke urutan bahasa terakhir. Nah, di sini juga masih ada kode noise, kita samakan. Alfi itu hanya izin koreksi ya, Vi. Iya. Itu yang di C itu bahasanya salah tuh pengennya itu. Nah, jika sudah, di sini juga masih ada strip, kita samakan. Nah, jadi jika merasa sudah, tapi masih ragu, kita juga bisa memastikan dengan edit find conflict. Jadi nanti jika masih ada kesalahan, kita akan diarahkan kepada Bagian yang salah. urutan-urutan yang masih belum kita sesuaikan. Itu udah tadi, Alfi, yang script bagian agak ujung tadi. Bahasa yang 640 ke atas tadi. Oke. Banyak. Masih ada yang strip. Nah, itu. 600. Jadi di sini ada timin. Jadi kita ganti sama timin. Kita periksa dengan seksama. Tadi hasil yang di find conflict itu apa hasilnya, Alfi? Biasanya akan diarahkan kepada urutan bahasa yang belum kita samakan. Iya, ada nyaranya kan? Sudah lagi ya. Oke. Jika sudah tidak ada, Itu Alfi yang mengarang Anda. Hmm? Alfi yang ngari Anda. Iya, Oh. berarti sudah tidak ada. Oke. Selanjutnya, untuk menyimpannya, kita klik menu config, kemudian save consensus, pilih single file. Nah, di sini dalam penyimpanannya kita atur dengan format FASTA. Oke, jika sudah kita save.
Oke. Kemudian kita lihat hasil dari kerja kita. Nah, di sini kan format filenya masih sekuen. Jadi kita perlu menyimpan dalam format FASTA. Nah, jadi untuk menyimpannya sama config konsensus save konsensus single file, kita beri nama. Yang tadi Alfi apa? Ya, Kok apa? kan sekuen itunya, formatnya harus FASTA. Nah, tadi lah FASTA fiktif ya. Jadi ada kayaknya perlu perubahan itu. Tunggu Faris. Bio edit. Nah, jadi jika ada kesalahan seperti itu, kita tetap pada tipe filenya tetap kita pilih FASTA. Kemudian jika tadi kan tidak mau dia, oke, kita klik dengan manual, ketik dengan manual, save. Oke. Nah, di sini sudah FASTA. Jadi untuk membukanya, open with, pilih Notepad. Nah, di sini kita sudah memiliki urutan bahasa dari hasil sequencing yang kita lakukan. Kita copy, kita buka, kita bandingkan dengan hasil yang sebelumnya. Kita pilih NCBI BLAST. Setelah kita mendapatkan hasil sequence yang dua buah data tadi, kita klik lagi untuk memastikan apakah sesuai dengan data yang sudah kita cocokkan tadi dengan cara membuka web BLAST NCBI BLAST. Lalu setelah itu klik Nucleotida BLAST. Lalu kita masukkan hasil sequence data yang kita dapatkan tadi. Nah, kita klik BLAST karena kita telah menyesuaikan, tidak ada lagi kode bahasa yang N. Nah, kita lihat ke bawah apakah sesuai dengan yang pertama. Nah, di sini ya dari data yang pertama kita mendapatkan data dari Limnonectes coli, Cytochrome B, dan juga di sini kita dapatkan juga kode bahasa yang sesuai dengan yang pertama, yaitu Limnonectes coli, Cytochrome B, gen parsial CDS, mitochondrial gen, form mitochondrial product, yang dimana berarti kita dari hasil sequence data yang pertama dan yang kedua ini didapatkan bahwa data kita benar gitu. Ya, mungkin ada tambahan dari Afi atau Ulan. Alfi ada tambahan, Vi? Iya, Lan? Ada tambahan? Iya. Jadi berarti setelah kita cek di NCBI BLAST hasil dari sequencing yang kita lakukan, kita mendapatkan bahwa hasil yang kita peroleh juga sama dengan hasil sebelumnya. Jadi hasil sequence kita bisa dikatakan sukses. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada Ulan. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok 5B tentang bio Edit. apa? Tentang Bioedit bio dan DNA star. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.